Ternyata bencana alam itu terjadi gara-gara boboiboy. Kenapa? Karena 2 tahun. nunggu bahannya ada. Kadang kalau semennya habis, pas pulang kerja di tempat lain, ambil sedikit. Kan. Kembali lagi di Insightpedia. Wih. Insight program yang eksklusif hanya di YouTube Otak Kanan Entertainment. Kenalin gua Mega Salsabila. Dan gua Satria Mahathir. Kenapa Satria Mahathir? Kan pernah diundang di sini. Duda ya? Hah? Enggak lah. Enggak lah. Enggak. 3 saya. Apanya? 1 Duda, 3. Ya, 2 dong. Ya, aduh ada. Nanti kita nih ngundang bintang tamu yang penulisannya rapi loh. Nah, Kenapa plesetan gini gue ya? Jadi malu nih gue. Dia ini lagi viral, Bang. Lagi viral dia? Lagi viral. Siapa Karena dia? penulisannya yang wah keren banget dapet. Parah sih. Kacau. Kacau. Kacau di media-media dia. Di media-media Namanya lagi naik banget. akun-akun repost, Akun repost, dagelan, dagelan, Minang kocak. Semua ada dia. sampai abot TNG. Enggak ya? Beda loh. Dia orangnya orang mana ya? Bukan orang sini dia. Bukan orang sini. Iya. Misi bang. Si bang. Ya. Halo. Ada yang mau direnov bang, rumah. Saya Ada nih, ada. kebetulan saya pengen renovasi rumah tangga. Rumah tangga saya habis kena badai ini, harus direnovasi. Saya berharap yang keluar bukan itu sih. Jadi apa? Bikin apa ini di sini kak? Dia juga mau renovasi Gue rumah. juga mau renovasi rumah. Apa ya? Rumah monopoli. Kan kalau 4 jadi hotel kan? Iya. Boleh nggak? Boleh. Ini dia bintang tamu kita, Alwi Shihab. Gokil. Jadi Alwi Shihab ini saudaraan sama Najwa Shihab. Weh, Enggak bang, enggak. Enggak. Sepupu. weh, itu saudara dong. Saudara juga ya itu ya. Anda jangan ini dong. Shihab. Gimana? Shihab. Tidak ada, Nggak ada. tidak ada hubungan darah bang. Sebenarnya nama Shihab itu marga Bugis Arab. Oh, baru tahu nih gue nih. Tapi saya bukan keturunan Bugis Arab. Jadi? Jadi Cuma karena orang tua mau anaknya kayak Alwi Shihab. Alwi Shihab itu yang mana? Menteri Luar Negeri. Oh, Menlu mantan ya? Mantan tahun 2000-an kalau nggak salah. Oh, gitu. Jadi dikasih nama Alwi Shihab. Iya, padahal tidak ada keturunan Arab. Shihab-Shihabnya, Shihab, marganya. tidak ada. kok bisa ya? Ya namanya orang tua tidak ada pendidikan. Tidak tahu. Nah, emang orang tua kerjaannya apa? Kira-kira apa bang kalau saya jadi tukang? Alwi, lu dari Makassar ke sini berarti? Saya dari Makassar bang. Dari Makassar. Dari Makassar. Lu ngerantau berarti ke Jakarta? Merantau. Tahun ini tepat setahun bang, saya merantau. Setahun? Setahun Wih, pas. udah dapat apa aja di Jakarta? Menjebak ini pertanyaan. Enggak, beneran. Kan orang kalau merantau ke Jakarta, orang kampung pasti kayak, wih anjir sukses dia Iya di Jakarta, nggak pulang-pulang. Dapat ini bang, alhamdulillah pengalaman begitu. Pengalaman. Sama baru tahu ternyata bahasa Indonesia di Makassar tidak sama bahasa Indonesia di Jakarta. Apa yang beda? Kayak saya di Makassar, saya pikir ini tuh sudah bahasa Indonesia nih. Pas Padahal- sampai di Jakarta belum bahasa Indonesia, Masih bahasa Makassar. masih bahasa Makassar ternyata. Contohnya? Contohnya? Contoh di Makassar itu sudah bahasa Indonesia ikan bolu. Bukan bahasa Indonesia Bukan itu. bahasa Indonesia itu. Nah di sini saya baru tahu ternyata ikan bolu itu ikan bandeng. Oh, Oh, gitu. beda budaya ya. Iya di sana tuh kita pikir sudah bahasa Indonesia nih. Kalau di sini kalau bilang ikan bolu, ikan sama kue bolu. Iya, betul, orang betul. nangkepnya. Betul, ikan bolu. Iya, ikan bolu. Karena saya juga pernah lagi makan minta sambel bang. Nah di Makassar bahasa Indonesianya sambel itu lombok. Saya bilang mbak lombok, nah bilang ih terlalu jauh bang, terlalu jauh. Disuruh ke Lombok katanya. Itu yang sekarang yang saya dapat pengalaman-pengalaman begitu. Ternyata banyak bahasa Indonesia di Makassar yang belum bahasa Indonesia di Jakarta. Oh, itu shock culture loh Iya, ya berarti ya. Culture-nya shock. di sini. Nah, lo kalau lu sendiri pendidikan terakhir lu apa? SMA, SMK, SMK. 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 SMK, sekolah menengah kuli. Tapi lu awal-awal jadi kuli itu gimana Iya, ceritanya? iya.
Dari kecil. Dari kecil? Iya. Oh lu orang-orang main Lego lu main bata ya? Disusun jadi rumah. Enggak. Jadi rumah beneran. Keren juga nak. Jadi gimana? Jadi karena dulu bapak itu dia mandor dia. Oh, mandor dia. Mandor. Jadi setiap pulang sekolah Mandor SD. mandir. Mondar mandir. Mondar mandir itu. Penulisan bagus. Penulisan bagus. Iya, kagak kena keplesetan padahal. Nggak kena. Mandor bapak. Mandor bapak. Jadi setiap balik sekolah sering bantuin kerja. Akhirnya nyaman. Sama pas lulus sekolah itu mau cari kerjaan Susah. lama nunggu interview begitu-begitu. Jadi diisi dengan nguli. Oh, nganggur-nganggurnya itu yang Nganggur-nganggurnya lagi diisi dengan nunggu-nunggu nguli. interview. Aktivitasnya ya. Aktivitasnya nguli, Bang. Wis, baru rumah lu banyak ya? Rumah orang. Dia bikin rumah sih banyak. Bikin Iya. rumah kan? Tapi bukan dia. Sama sudah enak libur minggu kerja pagi sampai sore. Oh, kalau minggu kuliah juga libur? Libur. PNS ya? Enggak. PNS jatuhnya? Kalau kalau ini kan Sabtu juga libur. Tapi kalau Oh iya, Sabtu kalau libur puasa kerja. biasanya nggak puasa ya? Iya. Kuliah. Itu tergantung kulinya. Tergantung kuli, keren. berarti ada tipe-tipe kuli kan? Banyak tipe-tipe Weh. kuli. Coba dong kasih contoh tipe-tipe kuli. Tipe-tipe yang pura-pura lemes. Ada. Biar Dia bulan puasa nih Oh, bulan ceritanya. puasa. Bulan puasa. Ada yang pura-pura lemas. biar tidak disuruh kerja yang banyak. Weh. Aduh, iya lagi. Iya lagi. Iya. lagi, bener, iya ada tuh. Ada juga tipe kuli yang tidak puasa. Dia bilang, kau tinggal saja di situ puasa, biar pahalamu mengalir juga ke saya. Dia yang Wih. kerja semuanya. Respect. Gitu. Keren, Padahal keren. tetap masuk neraka dia. Kenapa? Kan tetap nggak puasa. Oh, iya. juga nggak ya. puasa. Iya juga ya. Terus ada lagi yang tipe apa lagi? Banyak yang, bahkan saya punya teman kuli non muslim. Oh, Oh, ada ya? non-muslim. Iya, saking respectnya dia sama umat muslim yang puasa kuli, dia juga ikut puasa. Kok? Padahal nguli. Jadi Konten dia nggak. kali, konten. Jadi dia nggak minum depan Enggak, orang puasa bukan gitu? konten. Oh, bukan. Bukan, emang Biasanya kalau orang non Islam ikut puasa tuh konten. Kuli apa yang biasanya. dikontenin? Emang kuli bawa tripod gini kalau guys, ngecor. jadi aku mau ikutan puasa nih guys, mengikuti umat muslim gitu. Kamera mati minum extra aja. Biar views banyak aja Iya. biasanya. Berarti kuli yang non muslim itu nggak minum depan orang yang puasa. Iya. Oh, menghargai lah toleransi itu ya. Iya. Keren juga ya kuliah. Jadi ikut puasa jatuhnya gitu, padahal Ikut emang nggak puasa puasa. jatuhnya. Masuk di dalam proyek sementara kerja nggak minum, nggak ngerokok karena kita kuli bangunan kalau lihat orang merokok kayak anjir mending dipukul Jackie Chan Daripada nggak ngerokok. daripada tidak merokok. Oh, godaan terbelat kuli itu Kuli. di Samsu ya? Di Samsu, Surya. Surya. Kalau dikasih Marlboro sujud-sujud tuh berarti. Oh, saya tidak terlalu doyan Oh, kalau nggak Marlboro. ngerokok. Enggak available di Efek kantong. nggak terlalu. Ngefek. Kalau nguli berarti nggak ini dong. Sekarang udah mulai ngurangin, Bang. Oh, udah mulai ngurangin. Ngurangin apa? Semen. Ngerokoknya. Ngerokoknya dong. Takutnya korupsi semen dia harus dia 3 sendok jadi dua. Bisa juga. Jadi 2 sendok ya, jadi 2 sendok semennya. Iya. Pas jadi retak-retak temboknya kurang semen. Ngomongin retak-retak, kenapa ya bangun rumah tuh suka retak-retak temboknya padahal udah pakai semen yang bagus? Itu kurang adukan kan, Bang? Ada nggak teorinya gitu biar tuh hasilnya tuh awet gitu. Oh, ini yang pertama tuh batu bata tidak boleh terlalu basah. Kenapa? Karena itu bakalan lembab kalau udah di plester nanti. Jadi harus batu bata yang kering yang habis dibakar itu. Bukan yang kering juga. Kalau kering Setengah basah. pas lah, nggak terlalu basah, nggak terlalu. Siapa Gua yang kan bukan kuli, nggak tahu pasnya di mana gua. Kan tadi bertanya. Iya, maksudnya biar orang awam kayak gue nih pas mau bangun rumah jadi tahu nih ini batunya terlalu basah nih. Ya, terlalu Biar basah tuh segomelin. kelihatan. Oh, kelihatan. Karena batu bata kalau disiram air tuh basah sementara terus langsung kering? kering. Itu bagus. Oh, itu bagus. Itu bagus. Makanya banyak orang yang bangun rumah batanya di luar ditutupin pakai terpal. Oh, itu. iya, Biar ada batanya basahan. tidak lembab. Oh, Science iya. ya, kuli ada science. Ini ada ilmu kau pulang, Bang. Ada ilmu nih gue Iya, pasti. ilmu Iya, kuli, iya, tapi iya. nggak kepake sih kayaknya. Kepake lah. Kepake kalau Kepake lah, bikin pasti rumah. bikin alhamdulillah. rumah. Kalau ngundang dia bikin rumahnya enggak kepake. Ya, kenapa bingung? Kenapa bingung? Bingung. Ngundang dia.
Jadi nguliinnya lu mau bangun rumah, jadinya sama Alwi aja. Jadi lu nggak usah pakai ilmu yang tadi. Iya, mempekerjakan lu aja. Tapi lu bisa nggak sih ngebangun sendiri gitu? Kalau bisa ya pasti bisa. Kan pakai alarm. Bangun tidur. Tapi suka di senus. Ntar dulu gitu. Kalau kuli asal ada uangnya saja pasti bisa, Bang. Asal ada uangnya. Asal ada uangnya. Kalau bahannya doang ada? Kalau yang dia bangun rumahnya dia bisa. Kalau rumah orang malas pasti. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga. Malas pasti kan. Kan kerja. Ya tapi kalau lu ngeliat konten, lu pernah lihat nggak sih konten di YouTube yang survival ngebangun sendiri? Percaya nggak lu? Ah, tidak percaya itu, Bang. Tapi ada di YouTube yang bataknya belok-belok, saking dia nggak punya uang buat bayar kuli, dia bangun rumah sendiri. Sampai divideoin sama warga. Ini kita tanya pada Saya ahlinya. nggak pernah lihat. Dia aja nggak percaya. Saya punya toko di rumah. Toko apa? Jam. Toko sembako begitu. Oke. Jadi toko itu dibangun setiap hari Minggu pas saya libur. Oh, dikerjain. Dicicil. Sampai sekarang jadi. Berapa lama jadinya dicicil? Berapa lama itu? Lama. Karena 2 tahun. nunggu bahannya ada. Kadang kalau semennya habis, pas pulang kerja di tempat lain, ambil sedikit. kan, karena bapak gua dulu gitu. Iya kan? Bapak gua. Ada teknik itu ya? Ya misal hari Minggu nih lagi mau ngecor, aduh paku habis, toko bangunan kan tutup hari Minggu. Ke proyek yang satu saya ambil pakunya. Bapak gue bikin teras gara-gara nguli. Jadi teras? Jadi teras. Jadi dia ngambil bata 3, besok 5 gitu. Benar. Lah yang di sana jadi kurang dong. Iya, tapi kan nggak langsung ambil satu mobil. Iya. Ketahuan lah. Ketahuan. Setengah mobil oke lah. Setengah mobil. Untung dia bangunnya toko sembako ya, bukan sekolah. Jadi sekolah minggu tuh jadi. Karena dibikin minggu terus. Tapi Alwi nih kemarin ini lagi naik, gokil. Di somasi. Karena somasi. Gara-gara materi yang wah keren banget sih lu, tapi gila itu sih. semua orang komen ini paling rapi, ini paling rapi ya, bisa memanipulasi materinya. jadi smooth. Iya. Itu gimana tuh penemuan materi itu? Itu smart brilliant. Itu nulisnya berapa lama itu lu? Itu 1 bulan sebelum somasi. Oh, tapi udah dikasih tahu nih mau ada somasi? Belum, dikasih tahu kalau ada somasi itu H-1 5 hari. Jadi materi itu bukan buat somasi sebenarnya. Tapi udah ada materi itu? Udah ada. Oh, disiapin buat lomba yang lain? Disiapin buat lomba. Waktu itu ada job Bang di UI. Temanya Fakultas? Emang dinasti? Teater. Nggak tahu anak teater yang bikin, saya tidak paham kuliah-kuliahan. Oh iya lupa. Tapi kan dari dalam kuliah ada kulinya. Iya. Harusnya paham dong. Dikit-dikit. Kalau bangunan fakultas paham. Pondasinya apa nih? Kalau lantainya 5. Yang masang lift aman dia. Biasa kan orang bisa tahu ini nada C, ini nada D. Musisi. Semennya 2 sakit. Weh. Gokil. Tahu dia. Tahu. Buka keran set. Pipa Rucika 3/4. Itu berlebihan sih. Enggak ya, kalau itu nggak sampai. Harus diketok doang. Tidak sampai ke situ ilmunya. Terus jadi gimana? awalnya tuh cuma disuruh 1 beat tentang politik. Terus awalnya mikir-mikir, iya ya kalau kuli tuh baju partai. Gimana kalau kulinya lagi kerja tapi pakai visi misi partainya. Awalnya premisnya segitu. Oh, dikembangin lagi dalam waktu 5 hari itu yang dikasih? Enggak, sebulan itu. Oh, sebulan. Pertama dapatnya tuh cuma di bagian yang kuli 2 tahun jadi mandor. Oh. Cuma dapat itu. Ngetes di UI kena. Saya bilang, improve. Banyak nih kuli-kuli di Indonesia nih. Masukin semua. Terus sisa cari cocok loginya. Oh iya. Iya. Sebenarnya bukan rapi sih, lebih ke cocok logi aja, Bang. Iya, yang emang pas banget, kayak ada ibu-ibu kantin. Iya. Mantep. Ada kuli yang rambutnya observasinya putih. sangat detail gitu. Iya. Lu meresnya oke juga gitu. Itu lu komput nggak sih? Yang itu yang di awal-awal enggak. Oh, yang di awal-awal enggak. Enggak. Yang sekarang udah dikomputin berarti. Sekarang ini orang paham tidak? Lebih ke memvalidasi ini orang nyampe relate tidak? apa enggak? Iya, Nyampe betul. tidak? Cuman konfirmasi aja, Bang.
Oh, sekarang udah mulai gitu mainannya ya? Iya. Kombutnya kayak ini kira-kira di Jakarta orang ngerti nggak gitu-gitu? Iya, nyampe tidak. Oh, nyampe 3 relate apa tidak gitu-gitu. Oke. Cocok loginya nyampe tidak atau aman tidak ini. Oke, tapi itu pas viral itu naik, ada nggak yang ngehujat lu atau pengen ngilangin akun lu gitu-gitu, ada nggak? Sejauh ini masih aman sih, Bang. Masih aman? Bang Mega ada sih. Bang Mega. Ada. Soalnya gue pernah. Lu juga pernah? Gue pernah naikin video yang politik. Buat gue nggak tahu itu aman apa kagak, gue naikin aja. Rame. Tiba-tiba akun gue hilang. 3 hari. Anjir, 3 hari terus dibenerin sama temen gue, balik lagi. Kalau saya cuman hari pertama doang ada upaya login. Oh, mau itu di-hack banyak sih. Mau di-hack tuh. Habis itu? Itu saya dari jam berapa gitu saya sama anak-anak kos deret. Mantengin HP saya. Soalnya ada login terus, upaya login. Dari jam 12 sampai subuh saya bilang, ayo kita tanding-tanding begadang. Dia mau masuk, saya tolak. Dia mau masuk, saya tolak. Besok udah enggak, Bang, udah aman. Tapi nggak ada yang DM ngehujat gitu-gitu, nggak ada? Kalau ngehujat di Facebook banyak sekali. Facebook kan jangan. Oh, nyampe Facebook juga viralnya viral ya? pasti kalau ngomongin paslon gitu mah. Iya. Apa aja tuh orang-orang nyerangnya? Dia pikir saya bukan kuli, Bang. Ini dia pikir ngomongin kuli, muka lu kayak kuli, kayak begitu-begitu. emang kuli ya? Karena dipotong-potong. Oh, dipotong-potong videonya. Bukan jadi full. Oh, jadi dia motong taruh. Re-uploader. Lagian aneh kalau nge-hack IG-nya Alwi. Dia aja punya kunci serepnya. Iya kan kuli loh, ngapain? Bisa ganti pintu ya? Iya, tinggal ganti pintu, ya kan jadi. Lu masih inget nggak job pertama kali lu stand up? Masih. Di mana? Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Acara apa tuh? Acara bazar. Oh, bazar. Wah, Bazar. susah nih. Crowd Itu paling susah nih. sebelum viral tuh. Crowd paling susah sebelum viral. Itu ya? belum masuk komunitas. Oh, bisa. Belum masuk komunitas sudah ada. Kok bisa diundang? Karena ada teman anak kampus itu, dia bilang, Alwi, kau kan anak stand up, mau nggak ini isi acara? Saya bilang maulah, saya terima, saya pakai materi berata. Bang Arif Brata. Arif Brata udah tahu belum kalau lu pernah belum tahu? Belum, materi berata Indra Frimawan saya pakai. Tapi orang gua nggak ada yang ngeh tuh. Nggak ada yang ngeh, dia bilang lucunya ini orang di atas. Padahal materi komputer. Karena kan di sono mungkin pusat informasi masih terbatas. Iya. Kan? Iya. Apalagi tahun-tahun 2017 awal tuh belum terlalu ini. Booming. Iya, stand up di Kabupaten Goa itu. Gokil deh. Premisnya berarti kompilasi materi 2017 berarti ya premisnya. Dibawain semua sama dia. Bisa gitu. Tapi banyak sih orang yang kayak gitu. Anak-anak SMA juga kalau ikut lomba di sekolahnya pada pakai materi orang. Karena kita tidak tahu ternyata. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena belum masuk komunitas wajar. Iya, belum masuk komunitas. Abis masuk komunitas akhirnya habis job itu lu masuknya? Iya, habis job itu. Sebenarnya udah mulai open mic Kak. Oh. Tapi bukan komunitas. Komunitas tapi belum resmi masuk. Oh gitu. Jadi ya namanya awal-awal stand up kadang foto terus upload, dilihat sama teman. Ayo dong isi acara, langsung mau. Oh gitu, berarti nggak masuk dulu nih komunitas Tidak tapi masuk. udah dapet job. Udah dapet job. Gokil. Gara-gara job itu saya kayaknya nggak usah ambil job lagi deh. Kenapa? Belum punya materi. Karena materi orang. Mikirnya. Nah, lu bagi waktunya gimana antara kuliah sama stand up? Stand up kan malam, Bang. Malam. Kuli mah sampai jam 5 ya? Nah justru itu kayaknya saya jadi kuli terus karena nggak mau ganggu waktu stand up. Betul. Kalau kerja yang lain ada sip-sipan. Ada sip-sipan. Kalau stand up kan malam nih. Kalau sip 2 nggak bisa stand up kan? Nggak bisa, karena saya juga pernah ini jadi operator Pertamina. Wis, gokil. Ini ngisi bensin? Ngisi bensin. Oh keren, gue operator tuh yang... Bukan. Halo. Ada ya? Itu. Di Pertamina nerimain telepon karena ini operator ini. Oh, itu namanya bukan operator, SPG. Hah, SPG? SPG itu. Oh, SPG. Sales Promotion Gas Station. Gas. Lu bener gak sih? Iya. Benar. Tidak percaya. Bener dia. ya? Gak percaya, Tidak percaya dia. dia. Orang daerah aja percaya orang daerah. Iya kan? Jangan gampang percaya sama orang Jakarta. Biasanya, ayo kerja di Jakarta enak, jadi tukang pijet. Itu cewek biasanya, buat cewek. Lu ya? Hah? Enggak. Kaget. Enggak semua cewek. Awalnya
cuma berapa bulan kerja di Pertamina karena ngerasa wah stand up saya keganggu nih. Ada ini, ada idealis. Ada gajian kan? Ada. Adalah orang kerja gajian. Tapi emang punya cita-cita di stand up berarti? Awalnya punya cita-cita di stand up. Kayaknya gue kalau stand up bisa nih gitu. Kadang kita punya ego itu. Ego. Punya ego begitu Bang, kayaknya jalan saya di sini. Iya, anjay. Yes, baru sekali tuh pecah. Baru iya. Gue di sini. Kayaknya jalan saya nih di sini, taruh CP gitu. Langsung taruh CP. Langsung apa itu saya PNS? diomelin dulu Bang, baru 1 kali open mic pecah taruh CP. Diomelin sama senior Makassar. Tapi nomor siapa? Nomor saya sendiri. Dimarah-marahi sama senior. Banyak job nih. Dia pasti diledekin. Tapi bio lu tulis nggak kuli entusias gitu? Enggak ya? Enggak. Bagus tuh padahal kuli entusias. Kenapa entusias? Kan biasa gitu. Enggak, lebih ke seniman tapi berkeringat. Asik. Nah, lu kan pertama kali tuh stand up tuh open mic. Lu tuh sebelumnya nonton stand up kan pasti? Nonton pasti. Siapa komika favorit lo gitu? Kalau favorit Brata. Oh Brata, karena orang Sone. Senior ya? Senior. Sama belum kenal juga udah nonton dia. Di open mic? Di open Tidak, mic sana? di Suca. Oh dia itu. Suca 2. Oh iya. Brata Suca 2. Dodit, saya suka Dodit. Oh, Dodit. Abdur. Tapi apa yang bikin kan kadang orang malu ya kerjaannya misalkan maaf kuli. Kan kadang kita malu untuk bilang gue nih kuli loh. Apa yang bikin lu damai buat ngasih tahu ke orang-orang pas stand up personanya gue kuli? Setahun pertama di komunitas saya nggak pernah bahas kuli Kak. Karena awal-awal malu kan? Malu. Apa yang lu bahas? Aduh ini materi-materi konyol. Materi-materi kartun. Meme-meme gitu ya? Materi kartun? Iya. Shinchan tuh aneh ya gitu? Enggak. Upin Ipin. Saya serius, materi awal saya itu begitu. Oh iya. Saya paling ingat jokes awal saya itu begini. Bencana alam di dunia banyak. Dan banyak faktor-faktor. Ternyata bencana alam itu terjadi gara-gara Bobo Boy. Kenapa? Karena Bobo Boy punya kuasa 3. Apa tuh? Bobo Boy angin yang bikin angin puting beliung. Boboiboy api. Boboiboy bumi. Yang bikin gempa bumi. Bener. Boboiboy api yang bakar rumahnya Ijat. Itu materi saya dulu. Itu materi saya dulu. Anjir lucu banget. Tapi itu lucu, itu pecah nggak pertama kali? Enggak. Enggak, pertama kali enggak. Karena Delivery kali? kayaknya sama gemeteran Bang. Ah iya. Tapi lucu anjir. Lucu banget itu. Lu bawain aja ntar di olahraga. Awal-awal materi begitu sama main rima-rima. Oh main rima. Contohnya Abdur ya? Ngelihat Abdur dulu main rima-rima. Saya Alwi, saya pacarnya Tias Mirasi, Messi Lionel Messi, tapi muka kayak terasi begitu-begitu Bang. Rima-rima begitu. Iya komik baru biasa gitu emang. Komik baru akhirnya mulai berdamai dengan kekuliahan lu. Akhirnya gue bahas kuliah aja dah gitu. Itu kapan? Kapan tuh? Gara-gara diomelin Bang sama senior. Bang mulu dari tadi gua. Kebiasaan. Grogi. Karena ini diomelin sama senior. Kenapa sih tidak mau bahas kuli-kulimu? Kalau kau mau keren jangan masuk stand up, ikut fashion show katanya. Oke. Di semua komunitas itu. Iya, dia bilang kau harus kasih keluar semua keresahanmu, jujur kalau stand up. Sampai sekarang dia udah berhenti stand up. Dia juga jujur, kayaknya gua bukan jalan gua. Kayak jalan saya ini. Anjir. Karena dia kayaknya nggak pernah pecah kali. Pecah. Oh, pernah pecah. Malah dia senior yang penulisan juga oke. Cuman mungkin karena udah nikah Bang. Oh udah nikah, kerja juga ya? Kerja juga. Kerja biasa fokus lebih kerja tuh. realistis. Saya tuh dekatnya sama dia karena dia ini punya toko bangunan. Oh. Sering mampir. Di circle itu loh ya berarti ya. Gitu. Circle-nya itu semua ya. Sering beli paku ke situ. Iya, sering nginep di rumahnya. Ngambilin paku nggak? Ntar bawa pulang lagi. Ngapain ngambil paku di proyek banyak. Oh iya, di proyek banyak ya. Jadi biasa kan rumah saya 2 jam Kak dari Makassar. Dari Makassar. Lucu banget.
Iya. Open mic itu? Open mic itu. Oh, lu kalau open mic harus naik motor 2 jam? Naik motor. Naik mobil semen dia. Musim. Molen. Buat ngedak. 2 jam, jauh juga loh itu. 2 jam, tapi sering nginep di rumah teman saya yang itu. Baru besoknya pulang. Baru besoknya pulang, karena kalau malam sisa 1 jam, karena udah nggak macet. Oh macet ya, Den? Emang di Makassar macet ya? Macet. Gue kira kagak macet, cuma Jakarta doang yang macet. Di bagian Makassarnya yang macet, tapi kalau udah di kabupaten udah tidak. Aman. Di sana di kafe juga berarti stand up-nya? Di kafe. Wah berarti lu banyak pengeluaran kan? Tidak. Kan banyak anak komunitas yang nggak jajan ya? Iya, tidak jajan. Awal-awal juga dulu gue kagak sering jajan. diusir anjing. Sering diusir dari kafe. Karena tidak belanja. Iya. Kirain lu bawa dari rumah kuku Bima. Tidak. Enggak. Tapi kadang suka bawa botol udah diisi kopi dari rumah. Tumbler tapi. Oh, saya tidak kenal tumbler. Pakainya... Saya baru tahu sekarang, ternyata ada teknologi yang namanya tumbler. Jadi dulu diplastikin? Di botol. Pakai teko petani dulu. yang bunga warna merah sama biru. biar anget terus. Anjing. Ternyata ada tumbler ya. Ada tumbler. Sekarang ya baru tahu ya. Astaga. Baru selama di Jakarta. Ternyata ada tumbler. Sekirain termos kecil gitu, ternyata tumbler namanya. Terus setelah viral itu ada job mulia. Iya. Kan lu viralnya karena stand up nih. Nah sama teman-teman kuli lu ada yang iri nggak? Bukan lebih iri sih, lebih ke dianya yang star syndrome, Bang. Lah dianya? Oh, temen gua. Saya bilang dulu ikut sama saya itu. Oh, dibanggain mandor. Bahkan om saya kan dia kerjanya ini tukang becak motor. Oke. Di pangkalannya mutar itu terus. Ini ponakan saya ini. Ini ponakan saya gitu ya. Dikasih tau temennya ini ponakan saya. Nih. Ada penumpang nih ponakan saya ya. Star syndrome. Oh, malah omnya star syndrome. Mama saya. Saya sementara di jalan naik motor. Dia tiba-tiba video call. Saya kan di jalan, saya tolak terus saya chat. Mak, lagi di jalan. Bentar ya. Dia bilang, angkat nak, penting. Terus saya singgah, saya angkat. Terus dia bilang, tuh kan anak saya sudah percaya dia. Validasi sama tetangga tuh kan bener ya. Tuh kan bener anak saya. Lucu banget. Validasi. Tapi bangga, seneng nggak digituin? Ada rasa malu-malu juga. Malu bro. Videonya kalau diputer di mana-mana di depan kita pasti malu anjir lama-lama ya kan. Tapi kan orang tua jadi bangga. Iya jadi bangga. Gua nih gitu. Iya, bahkan masih sering ngechat mama saya sampai sekarang. Ada lagi kayak yang viral kayak gitu. Jadi tapi kan naik kedua kali. Udah habis bahan obrolannya kayaknya sama temannya. Bahan ininya apa buat dipamerin udah habis ya. Udah habis masanya. Gitu ya, bisa gitu ya. Tapi lu tau nggak kan? Kalau di Indonesia ini kan, kalau kuli itu terkenalnya orang Jawa. Orang Jawa. Nah, lu gimana tuh sebagai orang Makassar? Kuli dari Makassar. Kalau saya sih sebenarnya kuli itu sama-sama rajin, cuma yang bedakan dia kerja di kotanya sendiri atau di kota orang. Kalau kerja di kota orang lebih giat karena fokusnya cuma kerja. Kalau di kota sendiri fokusnya banyak, Bang. Apa aja? Kayak jalan-jalan, pacaran, begitu-begitu. Anak istri. Kalau di luar kota kan fokusnya biar cepat selesai, biar cepat pulang. Ya. Kayaknya juga kuli Makassar kalau kerja di bagian Jawa pasti cepat juga. Cuma kalau di kuli Jawa di Makassar memang cepat, Bang. Oh iya? Memang cepat, karena saya pernah lagi jalan lewat masih tanah kosong. Itu jam 10 pagi. Saya pulang jam 12 sudah ada rumah-rumah tukang. Bedah rumah RCTI. Rumah-rumah tukang yang dipakai. Oh yang kayu. Papan triplek. Bedeng, iya bedeng. Karena harus selesai hari itu karena dia mau tidur di mana. Iya juga ya. Saya lewat masih tanah kosong. Pas balik lagi Pas balik habis ini sholat duhur, anjir sudah ada. Cepet banget ya. Itu lu balik lagi udah bangun musola. Udah jadi komplek. Anjir cepet. Buru-buru kita harus pulang. Memang cepat kuli Jawa karena memang tujuannya ke sana buat kerja, bukan buat aneh-aneh. Iya, bener. Tapi lu pernah nerima job di luar Makassar, Nguli? Iya. Pernah. Di Jawa? Kendari. Oh, Kendari. Proyek apa tuh? Rumah, apartemen? Itu Bank Indonesia. Oh, bikin bank? Iya, bagian tempat penyimpanan uang. Wih. Di bagian bawah. Pas banget. Kayak ruang rahasia begitu. Pas banget berarti ya?
Kan banyak abang-abangan kan. Jadilah bang. Jadilah bang. Tapi itu ntar pas mau ngambil duit ada ini lah guys, strajos digantung di paku. Siapa nih? Belum dicopot. Belum dicopot. Kadang suka ada coret-coret. Iya. Coret-coret. Biasa ini rumusan togel biasa-biasa. Wah iya lagi anjir. Iya lagi di klinik gua juga. Ini angka apa? Gua bilang, wah itu ternyata togel. Rumusan togel. Oh. Biasa tuh kuli-kuli kalau pagi udah kumpul yang main togel ya. Mimpi apa kau semalam? Oh saya mimpi ini, naik ini. Wah sio sapi itu. Jadi sementara kerja, sementara ngobrol. Sambil ngerumus gitu. Habis ngelempar batas, set, rumus. Kayaknya nomor 2 di bentar malam deh, begitu-begitu. Terus kuli juga ada yang ini ya, suka naruh tanda ya? Kalau habis ngebangun, kayak... Iya, kayak kenangan-kenangan begitu. Kayak penting sekali cenderamata-nya dia. Karena saya juga sering begitu, Kak. Oh iya, gimana? Kayak habis kerja rumah orang, set, anjir, tanda mata saya ini saya coret sedikit. Halu bisa. Jadi kalau saya bertamu ke situ, pergi ngecek masih ada nggak, kayak begitu. Itu untuk apa sih ditaruh-taruh gitu? Cuma buat senang-senang aja, Kak. Oh, kirain buat kayak apa? Portofolio. Iya, kayak portofolio. Foto-fotoin satu-satu. Iya, ini saya pernah bangun ini. Iya, bangun ini. Kamu pernah bangun apa aja nih? Saya pernah nih. Di foto. Nyoret di Bank Indonesia. Pernah saya di Bank Indonesia. Saya pernah bangun ini hotel, bangun sahur. Pernah dong bangun sahur. Pernah. Lu dari hasil nguli udah kebeli apa aja, Wi? Satria F ya? Motor. Pasti Satria F motornya. Enggak, itu Ninja. Kuli bangunan yang rate umurnya 27 ke atas. Pasti kan? Ada rate. Lihat ada nih bangunan rumah. Kok Satria F semua motor? Sama kenapa ada ya? satu fiction. Fiction. Kenapa ya? Sama ada satu sepeda tapi joknya pakai kayu. Iya, itu yang udah 60 ke atas. 60 ke atas. Iya banget. Itu kenapa ya? Tipe-tipe kuli memang begitu ya, jelek-jelek. Seleranya. Kenapa selalu beli itu ya? Pokoknya warnanya banyak deh. Oh iya bener, dimodif ya, peleknya dikecilin, dikasih penteri roket begitu. Berarti ada yang Mio juga yang kena buat diganti racing ya? Iya. Iya tuh. Standarnya diganti ceker ayam ya biar kuat katanya. Biar tidak cepat roboh. Tidak cepat Kalau di Steam biar kuat ya. Oh ternyata ada ininya juga ya, ada apa dari kendaraan bisa dilihat ya kuli itu dia tuh umurnya berapa, ya kan? Biasanya tuh kuli bisa dilihat dari cara kerjanya yang rapi. Kalau dia sementara kerja, dia tidak terlalu kotor sekali, Bang. Kalau yang kotor sekali tuh sebenarnya caper. Bukan. Apa dia? Kayak basicnya dia tuh bukan yang finishing. Basicnya dia tuh yang keras-keras kayak pasang fondasi. Kalau orang yang kelihatannya rapi sama betul-betul kerjanya bagus kalau finishing. Oh ada insting kuli, Bang. Iya. Insting kuli. Insting kuli, ya Allah. Proyek terbesar lu apa berarti? Yang di Kendari itu. Oh itu bikin bank itu paling Bikin gede? bank. Apartemen pernah nggak bikin apartemen? Nggak pernah. Yang di Kendari itu cuma 1 minggu. Cepet banget anjir. Bikin apa? Karena ada dibagi beberapa divisi, Bang. Yang bagian saya itu divisi ini. Ngecor? Divisi lantai bawah tanah. Lantai bawah tanah? Itu yang duluan ya? Iya. Yang duluan dikerjain? Berarti lu pulang duluan dong abis itu? Pulang duluan, belum beres full. Oh belum beres full, atasnya belum. Tapi lu udah yang penting itu bagian lu lah, ya, kelar. pas sampai di sana kita lihat kulinya ya, wah Jawa juga sih. Udah pasti saingan. Udah pasti tuh berarti. Saingan ya. Lu harusnya bikin red card. Yang kayak yang viral-viral itu. Iya, ada. Ada red card, ada. Pokoknya kalau mau pakai kuli gua ada ridersnya ya. Gorengan pisang 3 pokoknya tiap pagi gitu. Iya. Ini kerajinan tergantung riders. Tapi memang begitu, Bang. Kalau pemilik rumah pengertian ngasih kue banyak, jaminin rokok. Semangat ya. Jangankan pulang maghrib, Isa ayo kita kalau begitu. Kerjain tapi. Semangat. Tapi ada yang udah digituin cuma ngerokok doang. Nah itu tidak tahu diri. Lama nih ya jadinya. Ya lu diem. Lama nih ya jadinya gitu. Mandornya kali itu? Enggak, itu tukangnya. Tukangnya banyak yang begitu. Itu harus diawasin ya. Iya. Kalau nggak diawasin dia suka ada yang tukang-tukang males ya. Iya.
Cuma kadang kuli-kuli itu kalau diawasin kayak dia ngerasa nggak takut. dipercaya. Iya. Grogi. Tapi kalau nggak diawasin dia di pojok. Satu. Yang susahnya cari yang kuli betul-betul terpercaya yang begitu. Kalau diawasi, dianya nggak enak kerja, takut bikin kesalahan. Kalau nggak diawasi dia sender-sender. Iya. Ngambil rokok mulu ke warung Madura. Biasanya gitu tuh kalau ngomong, tiba-tiba Bu ada tagihan nih. Tagihan ternyata kuli pada ngambilin rokok. Itu ada ini nggak sih regulasinya gitu biar maksudnya biar enak gitu, biar cepet kerjanya. Kadang suka molor. Misalnya nih dijanjin 2 bulan jadi, ternyata 5 bulan. Nah itu gara-gara apa tuh biasanya? Biasa gara-gara yang pertama udah jengkel sama pemilik rumahnya. Oh, ngaruh. Biasanya pelit, biasanya gitu-gitu. Kuli ada moodnya ya? Ada moodnya. Kalau nggak mood dia miring bikinnya. Rumah miring tuh gara-gara kuli nggak mood. Karena pemiliknya nggak nyediain estrajo sekali waktu itu. Emang itu penting ya itu? Estrajus tuh penting banget ya kalau di dunia perkuliahan ya nggak? Penting apalagi jam 2 siang. Panas, lagi panas-panasnya tuh. Lagi panas-panasnya. Padahal ya bintang iklannya tuh petinju loh, bukan kuli loh. Itu minuman petinju loh. Tapi kan gambar tangan Bang. Hah? Gambar tangan, estrajos. Itu ya gambar tangan. Dan berkeringat. Kalau gambar palu iya dah. Kuli ini gambar tangan lu bisa yang lain gitu. Iya ya. Gak identik dengan kuler sih petinju itu. Minuman para juara bukan minuman para pekuli kan enggak. Baju partai juga nggak ada ngaruhnya, tapi dipakai terus sama kuli. Tapi baju partai emang enak dipakai kuli. Ya, nyerap keringat ya? Nyerap keringat lagi. Keringat sama dingin Bang. Dingin janji-janjinya kan. Dingin. Kalau yang merah panas. Iya, karena merah lambangkan api. Iya. Bener itu. Untung disapuin. Iya, kayak negara api, kacau terus dia. Bang, udah Bang, jangan diterusin. Takut saya. Somasi dia, di decking Deddy Corbuzier dia main enak. Kita enggak nih. Terus apa lagi? Apalagi? Lu setelah viral udah banyak apa produk yang masuk kah atau gimana? Belum. Endorse belum ada Bang. Sekarang kerjaan lu apa? Kalau saya tuh kerja sama Ko Erwin, kreatif. Nulis. Oh, kuli kan kreatif. Wes. Iya sih, bener. Iya sih, bener. Banyak bahan kan? Kuli kreatif. Banyak bahan. Lu ada bahan apa sekarang, Lui? Sekarang bahan sudah tidak ada bahan bangunan lagi. Udah nggak ada. Sekarang tuh kayak mikir bisa di sini ya saya kerja menulis begitu. Kan dulu juga nulis di kertas rokok tuh yang ya nulis bon tapi nulis kenapa harus di slop rokok ya? Karena itu paling panjang ya. Paling panjang. Sama iya lagi anjing gue baru siapa coba kuli kepikiran pergi kerja bawa ini pulpen sama buku. Iya juga ya. Tidak ada yang kepikiran. Biasa bawa pacul. Dia bawa pacul. Bawa teman. Pasti dong. Pasti dong. Masa sendirian? Berat dong. Lama jadinya. Makanya biasanya di ini aluminium rokok ditulis. Kalau yang bikin Candi Borobudur kulinya dari mana? Roro Jonggrang. Yang saya tahu Candi Prambanan. Kulinya dari mana? Roro Jonggrang. Dia kuliah dulu. Kayaknya dia cikal bakal kuli Jawa. Bang, historinya dari situ ya? Iya, 999 candi satu malam itu. Mandor berkelas dia. Iya ya, siapa yang mau bangun Roro itu? Jonggrang. Anjir. Di Makassar tidak ada candi. Adanya coto. Iya. Cikal bakal kuli Jawa tuh Roro Jonggrang. Logis ya. Pantesan kuli Jawa kalau kerja cepet-cepet ya. Cepat-cepat. Karena berpatokan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kayak mengkhianati leluhur nih kalau telat. Berarti yang molor-molor yang lama itu bukan kuli Jawa tuh. Bukan itu. Kuli mana yang sering molor? Yang sering dilempar kayak tergantung kulinya, tidak bisa disalahin kuli sini. Cuma menurut saya kenapa bisa cepat kalau dia kerja di luar kampungnya. Oh, ada rasa tanggung jawab yang lebih besar. Iya. Karena cuma fokus kerja biar bisa balik. Kalau nggak kelar-kelar kan nggak bisa balik dia. Nggak bisa balik. Tapi lu udah gabung Pantai Kuli Indonesia. Ya. Perkumpulan kuli Indonesia. Perkumpulan. Sering tuh saya lihat. Ada sih grup kuli gitu? Kalau saya ada. Ada. Untuk yang proyek saya waktu di ini. Kendari. Kalau yang sekarang masih aktif? Udah enggak.
Udah nggak? Ngomonginnya apa di grup kuli itu? Udah pada bubar, udah pada ini berkarir di tempat lain. Oke. Pasti koleksi ini ya, stiker-stiker bokep ya, kuli-kuli ya. Oh iya, buat di grup ya, buat di grup. Yang ada stiker begini. Sudah kudogi. Sudah kudogi. Ini gambar bunda. Kan? Sudah kudogi. Aduh. Sudah kudoga. Pasti gitu. Enggak ya? Tidak. Kuli lu berarti kuli yang baik ya. Jadi di grup kuli itu jarang sekali ada yang pakai ketikan. Semuanya voice note. Kenapa? Ya, tahu sendiri dia jadi kulit tidak bisa membaca. Enggak semua loh, enggak semua. Enggak semua. Ngomong halu ya. Ngomong halu. Tapi ada emang ada yang nggak bisa. Iya. Jadi kadang kita lihat tuh sebenarnya kuli ini pintar, cuma kasihan tidak ada pendidikannya. Dedikasinya tinggi kayak begitu-begitu. Sebenarnya ini kalau ada ijazahnya bisa lebih dari kuli, bisa jadi mandor. Bisa jadi arsitek. Cuma mentok-mentok paling dia cuma jadi kuli karena tidak ada ininya validasi sekolahnya. Iya, sama tidak bisa baca tulis gitu. Jadi voice note terus tuh. Iya, voice note terus. Apa itu biasanya ini? Biasa cerita lucu dia lempar. Apa? Ada kayak lo inget satu cerita lucu nih. Cerita lucu. Oh, ini paling lucu menurut saya. Cerita lucu dia lempar. Pengantin baru. Oke. Pengantin baru naik becak. Pas naik becak dia beli durian. Jadi di kayu becaknya tiba-tiba hujan deras. Dia tutup becaknya pakai terpal. Jadi nggak kelihatan ke dalam. Nah, sementara hujan deras, pengantin baru di dalam mau buka duriannya. Dia bilang, "Sayang, saya buka ya." Tukang becak di belakang, "Anjir, mau aneh-aneh di becak saya." Terus dia buka, ditusuk tangannya. Saya bilang, "Sayang, sakit." Makin aneh-aneh yang di belakang, "Anjir, rem sepeda saya jadi 2 ini," kayak begitu-begitu. Terus kata ininya, yang di dalam makan durian kan, makan, enak. Udah di emut kan, "Sayang, emut bijinya enak banget," kayak gitu. Tukang becak di belakang, "Anjir, aneh-aneh dalam becak saya." Cuma suaminya di dalam langsung bilang, "Kita kasih ke bapaknya, nggak apa-apa sayang." Kata istrinya, "Nggak apa-apa kok." "Pak, mau juga kah?" Bapaknya di belakang, "Kalau saya hisap tetes saja." Udah lain di kepala. Cerita-cerita tukang. Cerita tukang. Tapi sebelum lanjut cerita tukang yang lain, kita main games dulu. Gamesnya adalah jawab cepat. Jawab cepat. Oke. Jawab cepat. Kenapa? Nyari apa? Apa ya pertanyaannya? Nyari pertanyaan. Jawab cepat. Oke. Yang pertama. Kuli apa stand up? Stand up. Kenapa? Tidak berkeringat. Tapi kalau ngebom keringetan, bro. Keringetan. Tapi tidak seharian. Paling 5 menit. Paling 10 menit. Iya, betul-betul. Lanjut. Ayo, pertanyaan kedua. Extra Joss apa Kuku Bima? Kuku Bima. Kenapa? Kalau Extra Joss buat kerja berat. Oh, beda ya? Beda. Kok beda? Kalau Kuku Bima buat santai. Kok beda sih? Sama minuman beda. energi. Oh, berarti kalau Kuku Bima buat masang genteng. Extra Buat Joss ngecat. buat ngecor. Buat ngecat. Oh, Kuku buat Bima Kuku Bima buat ngecat, ngecat. ngikat-ngikat besi. Kalau Extra Joss ngecor, pasang fondasi karena lebih keras gitu. Ngaruh ya ke badan tuh ngaruh. Iya, kuli gampang dipengaruhi, Bang. Ya, pertanyaan lagi. Jawab cepat. Batu bata apa batako? Batu bata. Kenapa? Batako lebih berat. Ah, bukan batako enteng. Batako yang putih. Batako yang isinya kopong kan? Hah? Batu bata kosong. Di Makassar batako itu Yang mana nih? kayak peping. Beda ya? Di sini batako kosong. Batako yang putih, yang kosong tengahnya. Iya. Oh, hebel. Enggak. Batako Hebel tuh tahu. bukan yang Yang warna batu putih, bata batu gede, bata gede, yang warna tapi putih. dalamnya kosong. Oh. Kalau dipaku tembok tembus. Iya, makanya tulisnya batako, makanya dalamnya kosong. Batako. Iya, batako, Ya, bukan batako. Kosong. Batu bata merah, yang batu bata merah sama batu bata putih kali. Beda kan? Kalau nah itu tuh kayak di Makassar Beda sudah ya? bahasa Indonesia itu batako. Itu udah bahasa Indonesia ya? Iya, batako yang buat peping. Konblok. Iya, di Makassar namanya batako. Oh, gue
Kalau di sini yang kosong. Tapi ini valid sih dia soalnya, kan kuli dia. Iya. Berarti kita ikutin dia. Tapi aja. bapak gua kuli. Kuli juga. Kenal nggak? Bapak gua pernah jadi kuli. Berarti dia punya motor Satria FU. Punya Satria FU? Nggak punya. Berarti belum kuli. Kalau udah Satria FU atau Fiction udah kuli. Sepeda yang belakangnya kayu ada. Ada. Kan bapak gua udah 50 ke atas. Kuli legend. Kuli legend anjir, kuli. Dia kalau itu yang penting rokoknya Sampurna Kretek. Sama kopi hitam. Udah. Hitam wajib sarapan tuh. Sarapan. Lanjut ya. Nasi Lanjut. Padang atau warteg? Nasi Padang. Lah kan murahan warteg. Warteg di Makassar nggak ada. Oh enggak. Nggak ada. Enggak ada ya. Nggak tahu sih, ada mungkin, cuman nggak banyak. Oh, di sana lebih banyak nasi Padang. Lebih murah juga nasi Padang. Lebih banyak nasi Padang, dan nasi Padang itu lambang kalau kita mau gajian, Bang. Hari Sabtu. Biasanya mandor tuh bawa nasi Padang banyak. Wih, itu tanda, mau gajian. Mau gajian nih. Kayak udah cair nih dari pemilik rumah. Berarti Senin sampai Jumat kagak ada nasi Padang? Tidak ada, cuma Kacang. bawa bekal sendiri. Oh gitu. Hari Sabtu tuh nasi Padang. Di sana tidak ada warteg. Oh, enggak ada. Adanya penjual nasi campur. Apa tuh? Penjual nasi campur Pecel kayak ya gimana tuh? isinya? Kayak warteg begitu, Bang. Sama. Prasmanan. Oh yang ngambil Sungguh sendiri. mati, sungguh mati. Sungguh Penasaran. mati, aku Aku jadi prasmanan. prasmanan. Di sana warteg tidak ada, Bang. Enggak ada ya? Oh, sama kayak ini, berarti jadi warung nasi biasa ya? Warung nasi biasa, tapi bukan warteg. Bukan warung. Bukan dari Tegal berarti. Bukan dari Tegal. Ya. Lanjut. Milih mandor Jawa apa mandor Makassar? Mandor Makassar. Kenapa? Karena kalau diomelin mengerti. Oh iya ya. Pernah Bahasanya. diomelin sama mandor Jawa? Pernah. Kagak ngerti? Tidak ngerti. Apa dia ngomong? Saya cuma bilang, Jangan. Tidak mengerti. Tidak. Kalau mandor Makassar kita diomelin, kita tahu, oh salah saya di sini. Terus dia ngomong pakai bahasa Makassar. Cuma lebih Ngomongnya sakit sama, sih. Mak. Tidak. Cuma lebih sakit sih. Cuma lebih sakit hati. Lebih sakit Lah, berarti kalau Makassar. mendingan Jawa lah enggak? Iya. Bodoh amat kagak ngerti ini. Jancok. Tapi kan biasanya yang bikin kita berubah karena habis sakit. Iya, Habis jatuh. Kayak, wah tidak boleh nih begini, nanti ini marah. Iya. Jadi Kalau mandornya Jawa, bodo amat, bukan satu suku saya. Bisa jadi begitu, Bang. Oh, jadi malah membangkang. Membangkang. Ya? Jadi kuli membangkang. Ya, masa saya diomelin sama Beda suku. gitu. Masih ada pride-nya Masih tuh ada ya. pride-nya. Anjir, keren, Apalagi keren. orang Makassar keras-keras. Iya, Bang. bener-bener keren. Jadi Lanjut mending nih ya. Kaos partai apa kaos cat? kaos partai. Karena tadi ya lebih Dingin. Sama kaos cat mesti beli cat dulu. Iya, baru dapat hadiah kaos. Logis lagi. lagi. Karena harus beli cat dulu hadiahnya. Iya benar. Harus beli berapa baru dapat kaos kan? Kalau kaos partai kan tinggal dilempar. Dapat. Iya. Tapi jangan senyum. Nggak boleh senyum. iya. Nggak boleh senyum. Itu, Nah, kayak gitu ya. Nggak bisa lagi gua nggak senyum. Terakhir nih ya. Stand up Indo Makassar atau stand up Indo Jakbar? Wes. Makassar. Tapi lu sekarang nyari duitnya di stand up Indo Jakbar. Bukan nyari duit, Bang, lebih ke ini. Membantu beradaptasi di Jakarta. Oh. Berkembangnya di Jakbar. Berkembangnya karena saya pertama ke Jakarta 2022. 2022. Waktu itu Pandemi. Covid. setelah pandemi pas. Waktu itu Liga Komunitas Oh ya, yang di Kompas ya? yang di Kompas. Betul-betul saya tidak betul-betul anyep, Bang, karena masih pakai Makassar kental sekali. Belum dicampur bahasa Indonesia yang Indonesia. yang Indonesianya Jakarta. Yang betul-betul ya? Indonesia. Yang betul-betul Indonesia. Cuma di Jakbar tempat belajar. Itu keren Jakbar. Emang keren. Berarti nanti kalau misalkan, ini kan lu udah serius nih di stand up ya. Tapi kalau misalkan ada tawaran job kuli gimana? Ambil apa tidak? Tidak lah. Wes. Ambil lah. Tapi banyak yang minta, "Wi, sini dong bantuin teman-teman komik." Heeh. Ya, Kenapa nggak Lagi dia- ngebangun rumah. tidak, kalau untuk ngebangun saya udah pasti tidak, Nolak. Bang. Oh, tidak. Karena saya kan kerja sama Ko Erwin. Oh, ini Oh, udah bantuin ada apa? jelas. Bantuin kayak gentengnya bocor, bantuin dong. Kayak begitu Plafon. Banyak komik-komik Jakbar yang request. Berarti ini kan nama Ko Erwin udah jelas nih ya kan, bulannya udah jelas gitu. Iya, udah Jadinya nggak enak ya Nggak enak. kalau ngambil job yang Di luar. lain di luar Ngambil gitu. job di luar. Kayak masih kurang apa lu Wi, di gua gitu kan. Iya, kelihatannya. atau mau mempertebal premis kau. Tapi ntar lu pasti
takut nggak akan keresahan lu tuh hilang gitu? Karena lu udah nggak nguli lagi. Nah sekarang tuh mulai ngurangin bang, bukan cerita tentang pengalaman lagi. Lebih ke misal mau bahas sesuatu, ditarik sudut pandang sebagai kuli, pengalaman sebagai kuli. Ya itu berarti persona kan jatuhnya kan, bener-bener itu sih, bukan. Tapi udah mulai ngurangin bang. Udah mulai ngurangin ya? Udah mulai ngebahas kulinya. Berarti ngambilnya yang deket-deket yang sekarang ini, karena udah nggak sebagai nguli. orang Makassar paling. Sebagai perantauan gitu. Sebagai asisten orang Cina. Oh iya. Biasanya kan yang jadi asisten orang Cina kan Jawa kan. Iya, ini sekarang Makassar. orang Makassar. Gitu. Ada perbedaannya setelah ikut sama orang Cina? Beda. Bedanya apa? Ini baik sekali Ko Erwin. Oh iya. Lu di Ko Erwin borongan apa harian? Nah, kalau genteng bocor harian. Kemarin dia baru pindah rumah. Pindah rumah. Saya kan kerja sebagai kreatif sama dia, bikin ide konten. Saya bilang, kok 1 minggu ini tidak ada ide dulu ya, saya mau urusin belakang. Oh, mau urusin ini genteng? Tidak, taman di belakang. Mau dibikin taman. Rumahnya. Mau di paving, terus dibikin pemanggangan. Jadi situ saya tidak mikir ide, cuma fokus nguli. Anjir. Lengkap juga Ko Erwin ya, mempekerjakan orang ya. Bisa lapangan, bisa ini kantor. Kreatif. Tapi itu keuntungan jadi stand up comedian tau. Benar. Karena belajar stand up kita bisa jadi ngerti public speaking, kita bisa nulis skrip, dan kita bisa kemana-mana aja kan. Benar. Padahal udah ada basicnya nih kuli, tapi dari stand up bisa keluar lagi tuh cabang-cabangnya. Benar. Kadang Ko Erwin suka kan dia penulis juga ya. Kadang suka ngasih berapa scene, wih kerjain ini sekalian belajar. Nah, enaknya sama dia itu begitu. Nggak pelit ilmu. Karena kayaknya sekarang stand up juga udah dijadiin batu loncatan doang gak sih? Ya kan? Kebanyakan orang sekarang udah malas ngambil job stand up kan? Iya. Masalah batu mah lu udah hafal banget ya kan? Santai aja tinggal loncatnya doang kan? Iya kan? Di stand up tinggal loncatnya doang loh. Masalah batu mah lu udah udah oke banget gitu. Tapi gue percaya lu bisa besar dari stand up. Iya. Lihat dari penulisan lu yang bagus ya. Bagus anjir. Bisa lu jadi gede dari stand up bisa nih, Wi. Amin. Ada cita-cita lu kan di stand up? Iya. Ada. Pengen apa nih abis ini? Pengen masuk kompetisi kah? Pengen apa? Dulu tuh ngejar banget suci Kak. Oke. Ngejar sekali. Sekarang terus nggak lolos kan kemarin? Suci berapa? Suci 11. 9-10 tidak lolos. X, 1X sama X. Iya. Gue ada lihat lo di sini. Sekarang udah mulai luntur mengarah ke situnya. Lebih ke ngikutin jejak Ko Erwin gitu. Ko Erwin nggak pernah kompetisi ya? Nggak pernah kompetisi, tapi bisa hidup dari stand up juga. Hidup dari stand up, Ya, belajar nulis juga. Ya target utama paling bikin spesial dulu. Wih, mau bikin spesial. Sudah disuruh sama Ko Erwin. Iya. Judulnya apa judulnya? Judulnya belum fix sih Kak. Tapi judul belum fix berarti. Garis besarnya. Belum fix by Alwi. Bukan, maksudnya dia belum nemu judul gitu loh, belum nemu judul. Belum nemu judul sama. Udah ada Iwan Fals kalau itu belum ada judul. Nggak bisa dipakai. Nggak boleh. Sama belum, tidak tahu ini sudah siap atau belum. Oh. Tapi gue juga waktu itu tuh special show kemarin, tour. Itu materi, pas gue mau tour stand up, 1 bulan tuh belum ada materi. Tapi yang bikin itu udah upload coming soon. Nah itu baru kita ngejar. Itu yang katanya. Itu yang bikin. Tapi bahaya dia special show-nya isinya dark joke semua. Dark sih itu, nah, itu yang bikin kepikiran Bang. Sekarang kan orang bikin spesial bukan cuma stand up, di dalam banyak gimmick. Iya, gimana? Saya mikir gimmick apa ya di dalam aspal panggungnya. Aspal panggung. Tapi garis besarnya mau ngebahas perkuliahan. Enggak. Yang ngapain lu bawa gimmick aspal panggung? Iya, ngapain? Tapi kan lebih dikenalnya karena kuli. Mungkin cerita dari kuli ke sekarang. Kang Didi waktu final Suca. Oh iya, sama ya, kuli juga kuli ya? juga. Dia tuh final gimmicknya pakai baju partai sama topi kuli. Iya, ingat saya yang... Topi kuli itu yang miring itu ya? Topi biasa sih tapi baju biasa. partai. Kalau dipakai dia jadi topi kuli. Identitas kan jadinya. Jadi identitas. Wih gila ya. Kayak ini, kayak
kalau yang pakai topi bintang emon. Oh iya bener. Iya. Tapi kalau topinya dikasih ke kulit jadi topi kuli. Jadi topi kuli, iya bener. Tukang kelapa jadi topi tukang kelapa. Iya. Sama. Iya bener. Di belakangnya. Sama. Dikasih tapita begini. Hah? Topita begini ya kan. Topita begini. Allahu Akbar. Maaf ya Alwi. Berarti itulah rencana ke depan lu akan mini show, mengikuti jejak Ko Erwin lah ya berarti. Yeah. Jual di Comika. Rencananya masih kepikiran cuma itu. Karena sekarang banyak loh yang stand up komedian nih. Komik-komik yang udah kayak nggak lolos di Suca terus sekarang jadi roadman. Iya. Ya kan jadi roadman nyambi jadi roadman, jadi penulis, banyak tuh yang jadi penulis, jadi konsultan komedi, konten kreator. Jadi stand up-nya udah ya itu emang tadi. Jadi batu loncatan. Buat pintu gerbang aja ya kan. Lu ada nggak kepikiran akan jadi konten kreator gitu, bikin konten setiap hari? Udah bikin dia. Udah bikin tapi masih belum jelas arahnya. Saya ini sebenarnya di mana. Makanya mesti dicoba semua dulu. Tapi saya sering diajarin tuh. Lumayan. Ya lumayan. Enggak, itu masih pondasi kalau bagi dia. Oh, masih ada yang harus diterobos lagi. Harus ada yang dibangun lagi ya kan. Sering kalau sama Ko Erwin tuh sering diajarin kayak kalau di Jakarta tuh jangan cuma punya skill stand up. Stand up itu cuma dasar untuk kau kemana-mana. Benar. Jadi katanya ada 5 gitu soal TV play, konten, film, stand up. Satu lagi. Nah, nyanyi. Kreatif. Lebih ke cari muka yang satunya. Ya, teman-teman ini penting ya buat anak komunitas dimanapun berada itu ada 5. Yang terakhir cari muka paling banyak. Cari muka yang paling harus kita punya tuh basic stand up dulu. Terus pilih antara di 4 itu yang mana. Mau mana yang dimasukin stand up-nya ya. Iya. Bagus. Karena banyak orang yang masih ambisi di stand up. Iya. Udah puluhan tahun tapi dia masih ambisi. Dia nggak mau nyoba tuh yang tadi yang 4 pintu yang lain. Siapa tahu dia ada di bagian yang cari muka kan. Kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi. Gitu. Oke lah, berarti sekarang lu udah jarang dong balik ke Makassar? Jarang. Tahun lalu nggak balik. Tahun ini? Tahun ini rencana balik. Mudik lebaran. Berarti udah siap dong ngasih THR nih? Wah, itu tidak siap. Udah siap mudik, siap kasih THR, tidak siap. Tidak siap sih. Tapi kan nanti mau olahraga menang. Amin. Iya kan? Persiapan lu gimana nih? Menghadapi stand up Indo Ciledug di stand up olahraga. Saya udah punya rencana sama Haryadi Wahoy. Wah, apa tuh? Nyekep bininya Jiung. Biar Mas, itu jadinya kriminal ya, Mas? Biar pas Jiung nampil stand up lemas karena nggak dimasakin. Kan bisa beli di luar ya. Strateginya bukan penulisan. Tapi udah aman lah ya. Kan berapa hari lagi sih pertandingannya? 5 hari lagi. Anjir, 5 hari lagi. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 6. Oh, tapi lu di Kendari 5 hari bisa kelar, Bang. Nah, itu beda. Beda. Nyusun bata sama nyusun premis beda. Beda dong. Beda ya. Berarti tahun ini lu akan pulang ke Makassar ya berarti? Pulang ke Makassar. Pulang kampung dulu. Lebaran. Ntar abis dari pulang kampung lu rencana bakal tetap di Jakarta apa? Ya, lu akan berkarir di Jakarta apa akan di Jakarta? Bolak-balik. Kalau saya pulang ke Makassar jadi kuli lagi pasti. Jadi lebih besar peluang di Jakarta ya? Tapi kan lu jadi kuli yang bisa nulis. Rata-rata kuli bisa nulis, nandain meter. Itu bukan nulis, nandain doang gini, set gitu doang ya. Nulis tuh kalimat ya. Nulis tuh kalimat. Dan lu pasti pas pulang dibangga-banggakan sama mandor. Wis, ini kenek gua nih gitu. Gokil, Alwi. Dulunya saya belikan dia rokok, sekarang dia belikan saya. Mana rokoknya? Pasti begitu tuh masuk-masuknya. Bener. Balas budinya mana, Alwi? Kau pernah tidak punya rokok, saya belikan. Sekarang tidak ada rokok. Tapi gak apa-apa lah ya. Bagus kok. Karena nanti kan mandor-mandor lu jadi pada masih mau nggak? Masih mau nggak nih? Ada nih 7 hari nih di Kendari gitu. Udah nggak mau ya? Lebih ke enggak sih kayaknya. Tapi kalau
mau tidak mau tetap masih bisa buat kerja-kerja begitu. Kalau ada pilihan mau tidak mau. Kalau setidaknya masih ada kemungkinan. Iya. Tapi mudah-mudahan dari stand up ada hasil. Ada hasilnya. Alhamdulillah, semoga masih ada. Yang penting jangan cepet puas. Iya benar. Iya benar. Setidaknya lu punya uangnya, ntar lu bisa bangun rumahnya sendiri kan. Iya. Ya. Gampang banget. Karena yang paling mahal bangun rumah itu ongkos tukangnya. Iya, harian, borongan. Belum jajanannya. Belum dia korupsinya. Wah, ini bahaya nih. Kan yang ngomong kuli, nggak apa-apa. Iya, apa sih? Tapi lu ada nggak pesan-pesan buat kuli-kuli yang kerjanya males? Saya aja kerjanya masih males. Guys, ternyata nggak ada pesannya guys dari Alwi ya. Karena tingkat malas dan rajin kuli itu tergantung hari biasanya. Tergantung hari, sama tergantung pemilik. Pemilik. Kalau hari Sabtu kan gajian. Oh, setiap hari Sabtu ya? Hari Sabtu gajian, Minggu libur, hari Senin itu skop berat sekali. Karena hari Sabtu masih jauh. Iya. Gajiannya masih 6 hari lagi. Ya, hari Kamis sudah mulai ringan tuh. Apalagi sudah sholat Jumat. Besok merdeka kita. Minggu libur ya? Kalau habis libur. Gajian? Iya. Gajian libur. Sering ini ya, kalau kuli sering godain ART rumah orang ya? Gue lihat sering godain. Ini kan biasa dalam satu rumah proyek tuh, biasanya tetangga ada cewek-cewek. Jadi kita tuh langsung masukin motor di dalam, set keluar gaya-gaya. Rokok gue banyak nih. Itu masih baru datang tuh, belum kena semen. Belum ganti baju dinas. belum ganti baju partai. Sudah ganti baju dinas sudah tidak pede. Udah turun ya, iya. pedenya. Kayak kalau sudah buka baju bawa gerobak kayak atlet Muay Thai gitu. Kayak orang-orang Thailand. Tidak ada sisi-sisi kerennya. Tapi pernah nggak ini? Misalkan kerja di rumah orang tuh ada ART-nya minta bikinin kopi terus minta WA. Iya, minta WA. Saya pernah ini pacaran sama yang saya kerja rumahnya. Kok bisa? Cinlok. Anaknya pemiliknya. Anaknya pemiliknya. Gokil. Anak pemilik rumah, gokil. Cinta lokasi. Jadi kalau sementara kerja tuh pagi saya plester rumah, siang saya plester dia. Gokil. Sama pas dia lagi bawa Batak tabrak. Lagu Empat mata bicara. Lagu Baginda. Enggak gitu ya? Enggak ada sih ceritanya, Kuli. Enggak ada di FTV. Iya, tidak ada. Tidak ada kuliah. Harusnya diangkat, nanti lu tulis ya buat konten lu tuh bagus. Iya, cinta lokasi. Cinta lokasi. Kuli dan pemilik rumah. Ntar nabraknya sama Ko Erwin. Oke lah. Kalau gitu Alwi terima kasih banyak udah mampir ke Insight. Thank you. Semoga Alwi kedepannya sukses terus di dunia stand up. Amin. Semakin besar namanya. Dan Alwi Shihab yang diambil dari Najwa Shihab. Bukan tadi dari Alwi Shihab juga. Menteri luar negeri. Paman Najwa Shihab juga. Saudara Kurai Shihab. Semoga spesial show-nya jadi ya. Berjalan ya. Semoga jadi. Semoga jadi. Dan semoga nanti di stand up Yuasa Olahraga bisa menang. Amin. Tapi saya dukung Ciledug. Enggak. Kalau ada Alwi dukung Jakbar. Itulah. Jakbar pokoknya. Nanti ketemu Jiung dukung Ciledug. Wah, jangan lupa teman-teman semuanya yang menonton di rumah, jangan lupa di subscribe YouTube-nya Otak Kanan, IG-nya di follow Otak Kanan Entertainment, dan juga TikTok-nya Otak Kanan Entertainment sama snack videonya. Jangan lupa like juga, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar banyak. Komen di bawah siapa lagi ya bintang tamu yang harus kita undang. Betul. Karena bingung deh. Bingung ya? Bingung. Udah gitu aja Bang Alwi. Ya. Semoga sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Banyak job stand up. Amin ya Allah. Berkurang job kulinya. Biar banyak kuli-kuli yang lain yang dapat. Sekian dari kita. Saya Saru Gustiawan. Mega Salsabila. Sampai jumpa. Dadah. Thank you, Alwi.